Kalian pilih mana? Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, iMo, atau iQ? Apapun pilihan kalian, entah itu Oppo, Vivo, Realme, dan sebagainya, itu tujuannya sama aja. Duitnya ngalir ke satu titik yang sama, berada di ujung yang sama. Karena apa? Karena mereka semua merupakan salah satu kesatuan yang dipayungi oleh BBK Elektronik. BBK Elektronik itu pusatnya, induknya, sedangkan 5 brand tadi itu anak dari perusahaannya. Inilah yang dinamakan strategi multi branding. Strategi ini bisa menjangkau pasar lebih luas dan tanpa harus bersaing, karena ya saingannya produk mereka sendiri gitu kan. Contoh yang mungkin lebih familiar, PT Unilever. Kalau kawan-kawan sadar, itu kayak Rinso, Sunlight, Pepsodent, Bango, Royco, itu semua mereknya beda, tapi masih di bawah perusahaan yang sama, induknya sama. Itulah BBK Elektronik. Dengan strategi multi branding, BBK telah menguasai pasar smartphone di tanah air. Bila digabung dari beberapa merek BBK, jumlahnya telah mencapai 61% dari peredaran ponsel di Indonesia. Bagaimana mereka bisa menggurita seperti sekarang? Masalah apa aja yang mereka hadapin? Dan bagaimana bisa mereka bertahan di tengah gempuran brand Samsung dan Apple yang begitu ketat? Oke, mari kita bahas. Bukan industri Cina namanya, kalau gak bisa nguasain pasar teknologi. Tapi sebenarnya bukan cuma teknologi sih ya, hampir semua industri dilibas sama Cina. Bahkan kemarin sempat dengar mereka bikin matahari katanya, yang bisa bertahan 17 menit. Tapi ya itu cuma sekilas info. Kita balik lagi ke pembahasan si BBK Elektronik. Namanya masih asing gak sih di telinga kawan-kawan? Kayak apa sih BBK Elektronik? Jadi lebih tepatnya BBK itu singkatan dari Bubugao, yang artinya melangkah lebih tinggi. Kisah ini berawal dari seorang miliarder bernama Duan Yongping yang berhasil meraup lebih dari 1 miliar yuan berkat kesuksesannya dari konsol game Subor. Ada yang tahu konsol game Subor? Mirip-mirip PS lah, cuman mungkin lebih jadul, yang saat itu menjadi pesaing kuat dari Nintendo. Namun, alih-alih melanjutkan ekspansi bisnisnya, Duan Yongping justru memilih untuk mundur dari jabatannya dan mendirikan sebuah pabrik di Tiongkok pada tahun 1955. Ayo, udah pada lahir belum nih kawan-kawan tahun segini? Awalnya, perusahaan ini hanya berfokus pada produksi berbagai perangkat elektronik rumah tangga, seperti CD player, MP3 player, dan pemutaran DVD. Namun, sekitar tahun 2001, Duan Yongping mencoba merintis perusahaan baru bernama Oppo bersama Om Tony Chen yang menjabat sebagai CEO dari Oppo. Bisa dibilang kehadiran Oppo menjadi langkah awal dari kesuksesan BBK di industri smartphone. Setelah 8 tahunan, Oppo berhasil meraih kesuksesan dan diterima oleh masyarakat luas. Duan Yongping kembali merancang strategi baru dengan mendirikan perusahaan bersama Vivo pada tahun 2009 bersama Pak Shen Wei. Dengan demikian, Vivo menjadi anak perusahaan kedua dari BBK Elektronik. Jadi polanya udah kelihatan kan? Makin kesini makin nambah, makin kesini makin nambah. Yang tadinya cuma Oppo, sekarang udah ada Vivo. Setelah sukses dengan Oppo dan Vivo, BBK Elektronik gak berhenti di situ. Mereka makin buas nyasar kesana kemari. Karena waktu itu Pak Duan Yongping sebagai founder utama BBK sadar pasar smartphone masih bisa dieksplorasi lebih jauh. Masih besar peluang karena makin kesini semua manusia pasti butuh yang namanya smartphone gitu kan. Dari situ lahirlah OnePlus pada tahun 2013 dengan positioning yang beda dari kakak-kakaknya. Istilahnya untuk saling melengkapi dari kekurangan kakak-kakaknya lah. Kalau Oppo kan dikenal dengan kamera selfie, terus Vivo lebih ke desain stylish serta inovasi musik. Nah, kalau OnePlus hadir buat pasar flagship killer, smartphone spek dewa dengan harga yang lebih terjangkau dari merek premium kayak Apple dan Samsung. Pokoknya mah di mana ada peluang, di situ masuklah si BBK ini ya kan. Di tahun 2014, OnePlus berhasil menjual sekitar 1,5 juta unit dengan model pertamanya OnePlus One.
Awalnya mereka cuma menargetkan 50.000 unit, tapi karena hype yang luar biasa, permintaan jauh melampaui ekspektasi. Bahkan saat pertama kali rilis, banyak orang yang rela ngantri atau berburu undangan buat beli HP OnePlus. Mirip konsep eksklusifnya Apple gitulah. Tapi pada tahun 2016, OnePlus resmi hengkang dari pasar Indonesia. Mereka beralasan ada perubahan regulasi yang membuat mereka kesulitan menjual produknya di tanah air. Kendati tidak merinci aturan apa yang dimaksud, pemerintah Indonesia sendiri saat itu sedang menggalakkan aturan TKDN. Tujuannya meminta vendor global seperti OnePlus untuk berinvestasi dan ikut membangun industri ponsel di tanah air. Entah aturan tersebut penyebabnya atau bukan, yang pasti OnePlus kini sudah dipastikan hengkang dari pasar tanah air. Uniknya lagi ada kabar, tahun 2023 OnePlus comeback lagi di tanah air. Emang sedikit membingungkan, tapi ya namanya dunia bisnis. Tapi kita lanjut aja ke si BBK Elektronik yang sigap langsung meluncurkan Realme pada tahun 2018 dan iQOO pada tahun 2019. Sebagai strategi mereka untuk menguasai pasar smartphone di berbagai segmen, Realme emang pembahasan yang cukup menarik sih, karena dia datang sebagai underdog, tapi dalam waktu singkat bisa jadi salah satu merek smartphone terbesar di dunia. Awalnya cuma sub-brand Oppo, tapi begitu pisah di tahun 2018, mereka langsung tancap gas dengan strategi speknya dewa dan harganya merakyat. Mirip sama yang dilakukan Xiaomi, tapi dengan pendekatan yang lebih agresif di media sosial dan komunitas anak muda. Salah satu momen paling gila adalah waktu mereka ngeluarin Realme 3 Pro di India. Udah gitu terang-terangan nantangin Xiaomi Redmi Note 7. Mereka bahkan bikin kampanye Dare to Live yang intinya ngajak anak muda buat loncat dari brand lama ke si Realme. Hasilnya ya penjualan mereka meledak. Di Indonesia sendiri Realme juga gak butuh waktu lama buat naik daun. Mereka main di segmen entry level dan mid rank yang paling banyak dicari orang. Kayak seri Realme C, Realme Narzo, dan Realme serial series kayak Realme 5, 6, 7, dan seterusnya. Ada poin utama yang bikin Realme menarik di mata kita sebagai customer. Yang pertama ya tentu harga yang lebih murah, spek lebih tinggi dibanding kompetitor. Dan yang kedua, desain yang kekinian yang gak kelihatan murahan gitu, meskipun HP-nya murah gitu kan. Dan yang terakhir, dukungan dari komunitas dan sharing promo di media sosial ataupun di marketplace. Makanya meskipun baru beberapa tahun, Realme udah masuk di daftar 5 smartphone terlaris di Indonesia. Tapi memang kalau produk Cina selalu itu pola yang dipakai. Nggak cuma Realme doang, hampir semua produk Cina itu poinnya ada di jual murah, spek tinggi, dan kualitas siap bersaing gitu. Kayak Xiaomi, terus Poco, sub dari Xiaomi, mereka polanya selalu begitu. Dan bagi warga kita yang selalu mendang-mending, ya kan, jelas produknya bakal laku dan diburu. Apalagi sekarang di kita itu banyak yang punya 2 HP sekaligus gitu ya. Misal yang satu buat game, yang satu buat chattingan doang gitu kan. Dan bisa dipastikan kalau seperti itu ya brand Cina akan lebih dapat angka penjualan yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar lagi tentunya. Sebenarnya nggak cuma di industri smartphone, hampir di semua industri teknologi mereka itu selalu memecahkan rekor gitu. Selalu nyaingin kompetitornya gitu, apalagi dari Amerika, kayak industri mobil listrik, industri drone, industri AI dan internet. Pokoknya hampir semuanya mereka libas dengan harga yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih inovatif. Bahkan Elon Musk pernah bilang kalau brand Cina itu di industri mobil listrik bakal jadi ancaman besar buat merek-merek dari Amerika dan Eropa. Dia pernah ngomong di salah satu wawancara bahwa produsen mobil listrik Cina paling inovatif dan paling kompetitif di dunia. Jadi gak heran ya kalau memang mereka selalu membuat gebrakan-gebrakan baru, ledakan-ledakan baru yang bisa selalu mendunia. Jadi poinnya BBK Elektronik adalah contoh paling nyata
gimana brand Cina bisa mendominasi industri dengan strategi bisnis yang cerdas dan efisien. Oke, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Think Back.